Hari ini, Tuban itu bukan lagi sebuah kadipaten yang berdiri sebagai kekuatan mandiri seperti terdahulu. Ia telah menjadi bagian dari Indonesia, sebuah wilayah yang berjalan dalam sistem yang lebih besar. Potensi sejatinya itu memang tidak kecil. Alamnya kaya, letaknya strategis, dan bahkan jejak sejarahnya itu begitu sangat kuat. Namun di balik itu, masih ada tantangan yang memang harus dihadapi. Angka kemiskinan belum sepenuhnya terurai, dan lapangan kerja pun juga belum seluas harapan kita. Tidak sedikit masyarakat yang harus merantau, bahkan hingga ke luar negeri, demi untuk menyambung kehidupannya. Disitulah terasa sebuah ironi. Dahulu Tuban adalah tanah yang sangat disegani sebagai pusat kekuatan, pusat perniagaan, sekaligus rumah bagi para kesatria pesisir. Dan kini, sebagian anak-anaknya itu malah justru harus pergi jauh dari tanah kelahirannya untuk mencari penghidupan. Bahkan konon, sekali bermataram pun di era Panembahan Senopati gagal menaklukkan Tuban. Namun, Tuban itu tetaplah Tuban. Zaman boleh berubah, peran juga boleh bergeser, tetapi watak dasar dari rakyatnya seakan tidak ikut larut. Mereka tetap lugas dalam sikap, teguh dalam pendirian, dan kuat dalam menghadapi keadaan. Dalam kesederhanaannya, masyarakat Tuban hari ini tuh masih memegang nilai yang sama. Berdiri di atas kaki sendiri, tidak banyak mengeluh, dan menjalani hidup dengan apa adanya. Harapan mereka pun juga sederhana, hidup rukun dengan sesama, dan kelak menutup usia dalam keadaan tentram dan sentosa. Barangkali itulah Tuban. Bukan sekedar tentang kejayaan masa lalu, atau tantangan di hari ini, tetapi tentang satu rasa yang tetap hidup, rasa keteguhan yang tidak mudah goyah oleh perkembangan zaman. Dan bisa jadi, rasa itulah yang dahulu juga ditempa dalam bilah-bilah pusaka yang lahir di tanah ini. Salah satunya adalah pusaka yang akan kita babar kali ini. Sebuah pusaka yang memang cukup sederhana, namun di dalamnya menyimpan sebuah karakter sangat kuat. Tangguh Tuban, era Mataram. Dan dalam pembabaran kali ini, sekaligus kita akan menelusuri kembali bagaimana kuatnya Kadipaten Tuban pada waktu itu. Hingga sekelas Mataram di bawah Panembahan Senopati pun pernah gagal menaklukkannya. Penasaran bagaimana cerita yang tersimpan di balik pusaka ini? Untuk itu, panjenengan jangan kemana-mana. Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Pusaka ini berbusana gayaman gagrag Yogyakarta, berbahan kayu timoho yang cukup lawas. Ia dilengkapi dengan penduk bunton berbahan kuningan, bermotif lunglungan yang cukup tebal. Secara keseluruhan, tampilannya nampak begitu wangun, prasaja, dan pastinya ngayang batin. Sekarang mari kita buka untuk isinya. Pusaka lurus, dapurnya tilam upih, pamor wus putah, tangguh Tuban era Mataram. Sebelum kita masuk lebih jauh ke cerita sejarahnya, mari kita kenali terlebih dahulu untuk pusaka ini. Bisa panjenengan bersani. Dalam dunia perkerisan, panjenengan mungkin sering mendengar nasihat para senior dan sesepuh perkerisan. Pilihlah keris meskipun sederhana, itu tidak masalah, tetapi penting kerisnya mapan. Nah, ini salah satu contoh keris dengan karakter tersebut. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan keris mapan? Keris mapan itu adalah keris yang jelas identifikasinya. Dapurnya jelas, pamornya baik, dan tangguhnya pun tidak banyak menimbulkan sebuah perdebatan. Karena memang tidak sedikit keris yang memang justru memunculkan perbedaan pandangan, terutama dalam penentuan tangguh, entah karena memang sudah tidak utuh atau ada kejanggalan dalam rancang bangunnya. Sementara pada pusaka ini, bilahnya itu masih relatif utuh dan terawat. Panjangnya itu juga masih original alias tidak buku di bagian ujung bilahnya. Ditambah riciannya pun juga lengkap.
Meskipun sederhana dan secara rancang bangun itu sangat jelas, ia sangat menunjukkan ciri keris dari keris Tuban. Maka tidak berlebihan jika pusaka ini kami sebut sebagai keris yang mapan. Memang dapurnya itu sederhana sekali lagi. Pamornya pun juga tergolong biasa. Namun justru disitulah letak dari kekuatannya. Minim perdebatan dan kuat dalam kejelasan. Jika dilihat secara pasikutan, keris ini memang terlihat nampak cukup gagah. Gandiknya itu kokoh, tegak, alias tidak botol rubuh. Bilahnya itu juga ngelimpo dengan ukuran agak lebar. Lalu gonjonya jika dilihat dari samping itu cenderung lurus. Lalu sementara wuwungannya itu menunjukkan perut gonjo yang tebal, batok mengkurap dengan ekor model mencermati. Keris Tuban pada umumnya itu memang banyak yang lurus dan jarang sekali menggunakan greneng. Dapur yang sering dijumpai pun itu juga rata-rata tilam sari, tilam upih ataupun brojol. Sedangkan pamornya juga banyak yang melumah, seperti wos putah ataupun petaringan kebak, seperti pada pusaka inilah contohnya. Dan yang menariknya, untuk keris Tuban era Mataram, itu mulai tampak pengaruh gaya Mataramnya. Salah satunya terlihat dari garap pamor pusaka ini yang memang lebih mubiar, lebih lembut, lebih kontras. Dan berbicara tentang Tangguh Tuban Mataram, maka tidak bisa lepas dari cerita besar di baliknya. Konon, berawal dari runtuhnya Pajang. Kadipaten-kadipaten di Jawa Timur itu berlahan-lahan bersatu. Tuban, Surabaya, Madura, hingga Sukadana dan Banjarmasin pun membentuk sebuah aliansi untuk menghadapi Mataram. Ketika Panembahan Senopati itu menyerang Tuban, ia justru mengalami kekalahan. Pasukan Tuban dan sekutunya itu lebih besar dan lebih siap. Mereka bahkan berhasil memukul mundur Mataram hingga wilayah Jipang. Kekuatan Tuban saat itu memang terletak pada pasukan kavaleri berkuda, sesuatu yang jarang dimiliki oleh Mataram. Karena itu memang Tuban sangat dikenal sebagai bumi pagedokan, artinya itu tanah para penunggang kuda. Pertempuran demi pertempuran itu dimenangkan oleh pihak Tuban, hingga pada akhirnya mereka itu sempat menguasai wilayah Jipang sebagai garis pertahanannya. Namun keadaan berubah di era Sultan Agung. Dengan strategi yang lebih matang, Mataram itu berlahan-lahan membalik keadaan. Koalisi Brangwetan itu berlahan-lahan terpukul di Siwalan akibat kesalahan strategi dan terputusnya logistik. Beberapa tahun kemudian, serangan besar itu dilancarkan ke Tuban. Dan dalam pertempuran penentuan, dua meriam andalan Tuban itu justru meledak. Kejadian ini sangat memicu kepanikan dan dianggap sebagai pertanda kekalahan. Dalam kondisi terdesak, Adipati Tuban itu mundur. Pasukan lalu tercerai-berai dan pada akhirnya Tuban jatuh ke tangan Mataram. Kota dijarah, kapal bahkan ditenggelamkan, dan berbagai harta seperti including gajah-gajah Tuban itu dibawa ke Mataram. Sejak saat itu berakhir juga masa Tuban sebagai kekuatan pesisir yang sangat mandiri. Dan hari ini, Tuban itu masih berdiri sebagai kota pesisir di Jawa Timur. Namun perannya memang telah berubah. Jika dahulu ia adalah sebagai pusat kekuatan dan jalur perdagangan penting, dan kini ia menjadi bagian dari dinamika daerah seperti wilayah-wilayah lainnya. Jejak kejayaan itu juga masih ada dalam cerita, dalam situs, maupun dalam tradisi. Namun gaungnya tidak lagi sebesar dahulu. Kuda perang sudah tidak terdengar, pelabuhan tak lagi menjadi pusat kekuatan politik, dan bahkan aliansi besar antar kadipaten itu tinggal menjadi catatan sejarah. Namun semua itu bukan berarti Tuban menjadi kecil. Justru disitulah sebuah maknanya. Bahwa sebuah tempat tidak hanya diukur dari kekuasaan hari ini, tetapi dari perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Dan Tuban adalah saksi hidup dari perubahan zaman itu sendiri. Sangat menarik ya. Mudah-mudahan ulasan kali ini dapat semakin meneguhkan kita dalam mencintai budaya, sekaligus belajar dari sejarah kita di masa lalu. Maturun dan salam bibit ati.